Halo teman-teman, selamat datang di channel Peace20. Kali ini saya akan membahas sebuah film animasi Donghua yang berjudul Soul Land. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki kemampuan yang sangat hebat bereinkarnasi menjadi anak kecil di dunia yang berbeda. Tanpa perlu berlama-lama, ini dia pembahasan film animasi Donghua-nya. Diceritakan pada ratusan tahun yang lalu, ada seorang pemuda jenius dan sangat berbakat bernama Tang San. Di usianya yang masih tergolong muda, ia telah berhasil menguasai berbagai macam teknik rahasia. Beberapa di antaranya adalah mata iblis ungu dan teknik tangan besi. Namun, pada suatu ketika, Tang San melanggar hukum sektenya dengan menyelinap ke perpustakaan rahasia dan mempelajari teknik terlarang. Tang San yang ketahuan pun dikejar habis-habisan oleh para tetua sekte yang ingin membunuhnya. Dari menyusuri hutan hingga sampai di tepi jurang yang disebut sebagai Lembah Iblis. Tang San,你已无路可走，还不赶快束手就擒! Karena sudah terpojok, Tang San pun menjatuhkan dirinya ke dasar jurang, dengan senyum di wajahnya dan tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Setelah kejadian itu, ia terbangun di tubuh anak kecil yang berusia 6 tahun, yang menandakan kalau ia telah bereinkarnasi, dan terlahir kembali di suatu daerah, yang disebut dataran Douluo. Tang San tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pandai besi yang terlihat kusam dan suka mabuk-mabukan, di sebuah desa, bernama Desa Romulia. Dalam kesehariannya, Tang San berperan untuk mengurus rumah dan menyiapkan makanan. Dalam tradisinya dikatakan bahwa anak-anak yang sudah menginjak usia 6 tahun akan dikumpulkan oleh kepala desa untuk menguji apakah mereka memiliki martial soul atau tidak. Pengujian itu dilakukan oleh seorang soul master bernama Suyun Tao dari kota Nouding. Kemudian Tang San dan anak-anak lain dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat untuk menguji martial soul mereka. Martial soul memiliki banyak jenis, contohnya Suyun Tao yang memiliki martial soul serigala hutan. Jenis ini sangat cocok digunakan sebagai penyerang dalam pertempuran. Singkat cerita, anak pertama maju untuk melihat jenis martial soul-nya. Dari tangan kanannya divisualisasikan sebuah alat pertanian, berupa sabit sebagai martial soul-nya. Lanjut tes kedua, untuk mengetahui seberapa besar tingkat energi roh yang dimilikinya dengan sebuah bola cahaya. Bola itu akan menyala jika anak yang menyentuhnya memiliki cukup energi roh. Namun sayangnya, anak pertama ini sama sekali tidak memiliki energi roh. Sehingga ia dinyatakan gagal, karena martial soul-nya tidak akan pernah bisa dikembangkan. Sebagian besar anak-anak di desa ini memiliki martial soul alat pertanian, namun tak ada satupun dari mereka yang memiliki energi roh. Dikatakan jika tanpa energi roh, sekeras apapun dan menggunakan metode apapun mereka berusaha mengembangkan martial soul-nya, maka akan sia-sia. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa menjadi seorang soul master. Sampai akhirnya, hanya tersisa Tang San sebagai anak terakhir yang akan mengikuti tes. Dari tangan kanannya, menunjukkan jenis martial soul yang berbeda dari anak-anak lain, yakni rumput biru perak. Namun anehnya, di saat yang bersamaan, ia juga membangkitkan martial soul lain di tangan kiri, yang berwujud sebuah palu. Namun Tang San hanya memperlihatkan martial soul yang ada di tangan kanannya saja. Lalu Suyun Tao mengatakan, kalau rumput biru perak adalah jenis martial soul yang jauh lebih tidak berguna daripada alat pertanian. Karena sudah pesimis kalau Tang San tidak akan punya energi roh, Suyun Tao pun mengakhiri tesnya. Akan tetapi, Tang San tetap bersikeras agar diizinkan untuk mencobanya terlebih dahulu. Dan benar saja, saat Tang San menyentuh bola bercahaya itu, seketika sinar yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan yang menandakan kalau Tang San memiliki energi roh tingkat tinggi. Meskipun bisa dikatakan istimewa, namun belum pernah ada sejarahnya rumput biru perak yang bisa berkembang terlalu jauh. Mengingat kemampuannya yang memang terlalu lemah. Setelah ujian usai, kepala desa memberikan kabar baik kepada Tang San, bahwa Suyun Tao meninggalkan surat untuk mendaftarkan diri ke Akademi Martial Soul di kota Nuoding. Sesampainya di rumah, ia kemudian memberitahukan kepada ayahnya, dan meminta izin untuk mendaftar di akademi tersebut, yang akan diadakan dalam 3 bulan ke depan. Namun sayangnya, sang ayah menolak dengan tegas tanpa memberikan alasan yang jelas.
Tang San pun tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba untuk membujuk ayahnya dengan menunjukkan martial soul gandanya. Diketahui martial soul Tang San yang lain bernama Palu Hao Tian. Setelah melihat putranya mewarisi martial soul rumput biru perak ibunya, serta Palu Hao Tian miliknya, sang ayah pun mempertimbangkan keinginan Tang San tersebut. Dari sini kita mengetahui masa lalu dari ibu Tang San yang gugur dalam medan perang di masa lalu, serta sosok ayah Tang San yang ternyata bukanlah orang sembarangan. Dan pada akhirnya, ayah Tang San pun mengizinkan Tang San masuk ke akademi tersebut. Namun Tang San harus berjanji untuk tidak memberitahu ke siapapun, kalau ia memiliki martial soul Palu Hao Tian. 3 bulan pun telah berlalu. Tang San ditemani kepala desa pergi ke kota Nuoding untuk mendaftarkan dirinya ke akademi. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang gadis kecil pemilik martial soul kelinci dengan pakaian warna merah muda yang juga akan mendaftar. Kembali lagi ke Tang San. Akhirnya ia sampai di gerbang masuk akademi. Namun penjaga gerbang di sana tidak mengizinkannya masuk karena tidak percaya dengan Tang San dan kepala desa yang terlihat sangat miskin, dan menganggap kalau undangan yang dibawa oleh mereka adalah undangan palsu. Tang San yang kesal karena sudah diremehkan, memukul si penjaga gerbang hingga ia terlempar. Ketika perkelahian semakin serius, datanglah salah satu guru akademi yang diketahui bernama Guru Tashe. Kemudian Guru Tashe memastikan kalau undangan yang dibawa Tang San adalah undangan asli, lalu mengizinkannya untuk masuk. Dijelaskan kalau Guru Tashe adalah guru yang sudah tidak mengajar. Kegiatan sehari-harinya adalah melakukan penelitian dan menguji berbagai macam teori mengenai martial soul. Seperti mempelajari tentang kelemahan dari tiap-tiap jenis martial soul, bagaimana metode paling efektif untuk mengembangkannya, dan masih banyak lagi. Bahkan hanya dengan melihat undangan milik Tang San, di mana tertulis jenis rumput biru perak dengan energi penuh, Guru Tashe langsung bisa menyimpulkan kalau Tang San pasti memiliki martial soul ganda. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar yang cukup masuk akal berdasarkan penelitian dari Guru Tashe, Tang San pun menjadi sangat mengaguminya. Ditambah Guru Tashe mengatakan bahwa Tang San memiliki kondisi yang sangat istimewa, dan berpotensi menjadi seorang Soul Master terhebat di masa depan. Akhirnya Tang San berlutut dan meminta agar Guru Tashe bersedia menjadi gurunya. Setelah pembicaraan mereka, Tang San diantar menuju ruang TU untuk mengurus segala administrasi pendaftaran. Namun Tang San mendengar para petugas TU sedang menertawai dan memandang rendah Guru Tashe. Menurut mereka, Guru Tashe hanyalah badut akademi yang kegiatannya cuma mengarang teori-teori aneh. Satu-satunya alasan mengapa Guru Tashe masih dihormati, hanya karena teman dekat dari kepala akademi. Meski demikian, Tang San tak sedikit pun menurunkan kekagumannya kepada Guru Tashe, karena Guru Tashe adalah satu-satunya orang yang mampu mengetahui kalau dirinya memiliki martial soul ganda. Hal ini jelas membuktikan bahwa Guru Tashe memang luar biasa. Sesampainya di asrama, Tang San langsung mendapatkan serangan dari seorang anak bernama Was Seng, yang merupakan ketua dari asrama laki-laki di kamar 7, dan dalam sekejap, Tang San dapat menghindar dan mengalahkannya. Hal ini sontak membuat semua anak-anak kagum, dan menobatkan Tang San menjadi ketua berikutnya, sesuai dengan aturan yang mereka lakukan. Selang beberapa waktu, datanglah si gadis kecil berpakaian merah muda yang sempat kita lihat sebelumnya. Masih dalam rangka memperebutkan siapakah yang lebih pantas menjadi ketua sesuai dengan aturan yang berlaku, akhirnya mau tidak mau mereka pun harus bertarung. Pertarungan mereka pun berjalan dengan sangat sengit. Dengan kelincahannya, si gadis kecil bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan Tang San. Ia menggunakan sebuah teknik unik, yaitu gerakan tubuh yang sangat lentur dan fleksibel. Sehingga dalam pertarungan singkat itu, Tang San pun dibuat kalah telak dengan catatan, ia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tetapi itu saja sudah cukup membuat Tang San sangat terkesan, mengingat teknik yang bahkan belum pernah ia lihat di kehidupan di masa lalu. Dengan kemenangan ini, Xiao pun menjadi ketua baru. Para anak laki-laki secara sukarela menawarkan selimutnya, namun Xiao lebih memilih selimut Tang San yang cukup besar untuk bisa digunakan berdua. Setelah itu, mereka pergi ke kantin untuk membeli makanan, namun beberapa anak lain mengejek kelompok Waseng. Ternyata di akademi ini ada beberapa tingkat asrama yang dibagi berdasarkan status sosial. Adapun anak-anak orang kaya mendapatkan tempat VIP seperti hotel, sedangkan asrama milik Waseng hanyalah asrama biasa untuk anak-anak miskin. Xiao yang kesal, ingin memulai keributan, namun beruntung berhasil dicegah oleh Tang San.
Kemudian Tang San menemui Guru Tashe untuk menunjukkan Martial Soul Palu Hao Tian di tangan kirinya. Guru Tashe pun merasa kalau energi roh Tang San sudah cukup untuk bisa naik level, dan mengajak Tang San untuk mencari cincin roh besok. Cincin roh sendiri merupakan item spiritual yang bisa didapatkan dari membunuh siluman roh untuk menaikkan level dari seorang Soul Master. Dijelaskan tanpa cincin roh berlatih sekeras apapun, seorang Soul Master tidak akan pernah bisa naik level. Tetapi di sini Guru Tashe melarang Tang San untuk menambahkan cincin roh ke dalam Palu Hao Tiannya. Ia mengatakan kalau belum saatnya untuk Tang San mengetahui alasannya. Menurutnya saat ini akan lebih baik jika Tang San berfokus untuk mengembangkan rumput biru perak miliknya. Kemudian ia menjelaskan mengenai tipe-tipe martial soul yang bisa dikembangkan, misalnya tipe binatang, yang sangat cocok menjadi seorang fighter dalam pertarungan secara langsung. Selain itu, juga ada tipe alat roh yang sebagian besar berperan sebagai support. Tak jarang juga berbagai peralatan dikembangkan untuk bisa dijadikan senjata yang mematikan. Sementara untuk Tang San sendiri, Guru Tashe lebih menyarankan agar menjadi tipe pengontrol. Ia bisa mengembangkan sifat lentur dan fleksibilitas rumput biru peraknya, menjadi sebuah perangkap yang bisa mendukung tim dalam sebuah pertempuran. Tetapi yang perlu diingat, dalam memilih siluman roh juga tak boleh sembarangan, karena harus ada kecocokan dengan jenis martial soul-nya. Tercatat ada beberapa kasus penolakan dari penyatuan cincin roh, yang berakibat pada gagalnya naik level. Singkat cerita, hari berikutnya mereka pergi ke hutan Xingdu, suatu wilayah di mana banyak siluman roh yang berkeliaran secara bebas. Dalam perjalanan, Guru Tashe memberikan sebuah sabuk, yang berguna untuk menampung barang bawaan secara praktis. Lalu ia menjelaskan mengenai klasifikasi siluman roh, yang bisa dibedakan berdasarkan umurnya. Dimulai dari umur puluhan tahun dengan cincin berwarna putih, ratusan tahun dengan cincin berwarna kuning, ribuan tahun dengan cincin berwarna ungu, puluhan ribu tahun dengan cincin berwarna hitam, dan ratusan ribu tahun dengan cincin berwarna merah. Semakin tua umurnya, maka akan semakin kuat pula siluman roh tersebut. Dan tentunya semakin kuat seekor siluman roh, maka akan semakin sulit pula untuk ditaklukkan, sehingga banyak Soul Master yang membentuk sebuah tim, hanya demi mengalahkan seekor siluman roh saja. Namun perlu diingat bahwa seorang Soul Master pemula dengan level yang rendah, tubuhnya tidak akan mampu menampung cincin roh yang terlalu kuat. Dan jika memaksakan diri maka ia bisa mati. Setelah memasuki wilayah hutan Xingdu, terlihat banyak orang yang mencari anggota tim untuk diajak bekerja sama berburu siluman roh. Kemudian Guru Tashe berpesan agar tidak mempercayai siapapun di tempat seperti ini, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Lagi pula, sebuah tim haruslah memiliki chemistry yang sangat baik dengan kekuatan yang saling melengkapi, bukan sembarang tim yang dibentuk hanya dalam waktu satu hari. Diceritakan bahwa hutan Xingdu merupakan suatu tempat yang sangat dijaga ketat, sehingga jika ingin masuk harus memiliki ID card sebagai tanda kalau mereka memiliki izin untuk berburu. ID card sendiri memiliki 6 tingkatan yang ditunjukkan secara jelas dari simbol-simbol yang terukir. Simbol-simbol tersebut mewakili ke-6 Soul Master legendaris. Tentunya semakin tinggi tingkatan ID card, maka akan semakin banyak pula wilayah hutan yang dapat dijelajah. Dijelaskan kalau ID card tertinggi hanya dimiliki oleh Soul Master dengan gelar tertinggi, yang disebut gelar Dou Luo. Sesampainya di dalam hutan, mereka pun mulai melakukan pencarian. Guru Tashe mengeluarkan martial soul-nya, yang berbentuk hewan mutasi bernama Luo Sanpao. Luo Sanpao memiliki penciuman yang sangat tajam, dan dapat melancarkan serangan berupa kentut halilintar. Lalu dijelaskan lagi, kalau Martial Soul mampu melakukan mutasi. Sayangnya dalam kasus Guru Tashe, Martial Soul-nya justru bermutasi menjadi lebih lemah. Hal inilah yang membuatnya terhenti di level 30 dan membuatnya sering menjadi bahan ejekan orang-orang di akademi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Sempat bertemu dengan siluman roh kucing muda berumur 10 tahun, namun belum cocok dengan Martial Soul Tang San. Selanjutnya ada siluman roh tanaman bambu, yang memiliki kulit sangat keras, sehingga sangat baik sebagai skill pertahanan. Meskipun cocok, namun masih bukan yang terbaik untuk rumput biru perak Tang San. Guru Tashe menyarankan agar Tang San memilih siluman roh yang beracun, dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Perburuan mereka berlangsung hingga larut malam. Saat sedang istirahat, sekelompok siluman roh serigala yang lapar mengincar mereka. Beruntungnya, dapat diatasi oleh kentut halilintar Luo Sanpao. Namun hal itu, justru memicu makhluk yang jauh lebih mengerikan untuk datang, karena tergiur aroma darah yang berceceran. Makhluk tersebut adalah siluman roh dengan wujud ular datura beracun yang berusia 400-an tahun, dan dikenal sebagai salah satu jenis siluman roh dengan racun yang paling mematikan.
Siluman roh ular datura mungkin sangat cocok untuk Tang San, namun Guru Tashe mengajak Tang San untuk melarikan diri, karena untuk menghadapi makhluk tersebut dinilai terlalu berbahaya. Luo Sanpao yang mencoba mengalihkan perhatian pun, tak luput dari amukan ular tersebut. Hingga saat sudah tergigit, Guru Tashe bergegas untuk menariknya kembali. Sadar bahwa mereka tidak akan punya kesempatan untuk kabur, Tang San pun memilih untuk menghadapinya. Setelah melewati pertempuran yang sangat sengit, Tang San pun berhasil membunuh ular datura dengan menusukkan pisaunya tepat ke rahang makhluk tersebut. Selama ini, banyak orang yang percaya kalau jenis martial soul tumbuhan hanya bisa menyerap cincin roh dari siluman jenis tumbuhan juga. Namun, berdasarkan penelitian Guru Tashe, ia berteori kalau hal itu tidak sepenuhnya benar. Teori-teori yang anti-mainstream inilah yang membuatnya dijuluki sebagai badut dan menjadi bahan olok-olokan. Akan tetapi Tang San sangat percaya dengannya, dan memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari teori gurunya tersebut. Tang San pun mulai melakukan proses penyerapan, yang berlangsung cukup lama. Sampai akhirnya, proses penyerapan pun berhasil, sehingga kini rumput biru peraknya telah berkembang, menjadi rumput beracun. Namun di sisi lain, Guru Tashe tengah terluka karena terkena racun dari Luo Sanpao, yang sempat terkena gigitan ular datura. Beruntungnya Tang San bisa membantunya dengan cepat mengeluarkan racun itu berkat ilmu yang pernah ia pelajari dari ayahnya. Setelah gurunya siuman, Tang San menunjukkan dirinya yang telah berhasil melakukan proses penyerapan cincin roh, dan juga telah membuka skill pertamanya, yaitu serangan tali akar beracun dalam radius 50 meter. Setelah kembali ke akademi, Guru Tashe merasa proses penyembuhannya akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga untuk sementara, tidak bisa melatih Tang San. Guru Tashe pun kemudian memberikan sebuah buku, yang berisi berbagai macam penelitiannya, mengenai cara paling efektif untuk mengembangkan martial soul. Selain itu, ia juga menyuruh Tang San pergi ke gedung cabang Akademi Soul Master, untuk mendaftarkan dirinya sebagai Soul Master. Dengan begitu, ia juga akan mendapatkan tunjangan setiap bulannya. Sesampainya di gedung cabang, Tang San bertemu dengan kakek Matthew dan bertemu kembali dengan Su Yuntao. Kemudian kakek Matthew mengajak Tang San masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengetes kelayakan Tang San. Hasil tes tersebut sangat mengejutkannya, karena mengungkapkan kalau Tang San menggunakan siluman ular datura sebagai cincin roh pertamanya. Padahal jenis martial soul-nya adalah jenis tumbuhan rumput biru perak. Tang San kemudian mengatakan bahwa gurunya adalah Guru Tashe. Kakek Matthew pun kembali terkejut. Karena hal ini membuktikan kalau teori yang selama ini dianggap aneh sudah terbukti benar. Dalam perjalanan kembali ke akademi, Tang San melihat orang-orang pandai besi sedang melakukan pekerjaannya yang membuat dirinya tertarik untuk bergabung, dan berniat menjadikannya sebagai pekerjaan paruh waktu. Untuk meyakinkan para pandai besi itu, Tang San pun menunjukkan keahlian menempa besinya, yang dulu pernah ia pelajari dari sang ayah. Di sisi lain terlihat ayah Tang San yang ternyata secara diam-diam, selalu mengawasi putranya tersebut. Kemudian ayah Tang San pergi menemui Guru Tashe, dan memintanya untuk mengambil tanggung jawab, menjaga dan menjadi guru pembimbing dari Tang San, karena ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama, demi menyelesaikan sebuah misi rahasia. Dari sini terungkap, bahwa ayah Tang San bernama Tang Hao, pemegang gelar Doluo yang dijuluki sebagai Master Hao Tian. Sebelum pergi, ia memberikan ID card kekuasaan mutlak kepada Guru Tashe, yang mungkin nanti bisa berguna. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Tang San telah menyelesaikan studi tahun pertamanya di Akademi Nuoding. Pada libur tahunan, ia mengajak Xiaowu mengunjungi rumahnya, namun rumahnya terlihat kosong dan sangat kotor. Di dalam rumah, ternyata ada kepala desa, kemudian kepala desa menjelaskan, bahwa sudah sangat lama ayah Tang San pergi meninggalkan desa. Ia menitipkan selembar surat, yang berisi kalau ayahnya akan pergi dalam waktu yang sangat lama untuk mengemban suatu misi yang selama ini tertunda. Ia berjanji, jika nanti Tang San sudah berhasil menjadi Soul Master yang terhebat, pasti mereka akan bertemu lagi. Tang San menjadi sangat sedih, karena kini ia merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bernasib menjadi sebatang kara, ia lalu meminta Xiaowu bersedia menjadi adiknya, dan berjanji akan selalu melindunginya. Setelah itu ia juga bertekad akan menjadi Soul Master yang paling kuat, demi membuat bangga dan membuktikan kepada ayahnya. Itulah tadi alur cerita dari film animasi Donghua Soul Land, episode 1-10. Untuk selanjutnya, akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.